Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, sama-sama saya mau ajak kita untuk datang di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita bangkit berdiri. Sama-sama kita berdiri, kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari naikkan setiap doamu. Mari datang dengan penuh kerinduan di hadapannya. Saya ajak kita sama-sama berdoa pribadi lepas pribadi. Mengucap syukur, berterima kasih. Sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Lewat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sama-sama meminta ampun di hadapan Tuhan atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan sama-sama kita belajar melepas pengampunan untuk setiap orang-orang yang menyakiti kita. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih buat kami berdiri saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Kalau sampai detik ini Tuhan kami masih melihat, kalau sampai detik ini kami masih bernafas, semua karena kemurahan-Mu. Kalau sampai detik ini kami boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, semua karena kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Mari ajari kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk saling mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bantu kami fokus Tuhan untuk pagi hari ini, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami singkirkan segala pikiran kami yang bukan berasal daripada Tuhan. Segala rencana kami di hari ini Tuhan, kami mau singkirkan terlebih dahulu. Kami mau fokus untuk datang sama Tuhan sebelum kami kerjakan apa yang mau kami lakukan Tuhan hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami beri hati kami beri jiwa kami beri roh kami beri pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya milik-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Sama-sama datang di hadapan Tuhan. Sebab kasih-Nya tak pernah terukur. Sebab kasih-Nya tidak pernah terukur dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Boleh kasih tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Mari sama-sama nyatakan dengan segenap hatimu.
mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari nyatakan, layaklah Kau Tuhan. Mari nyatakan di hadapannya. Kau Tuhan. Yes, dengan genap jiwa ragaku. Kami mau nyatakan dengan segenap hati kami, Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, amin. Dengan segala hati, ini hati kami, Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari jemaat Tuhan bersama-sama nyatakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Ini jemaatmu Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan disembah, amin. Dengan segenap jiwa. Mari nyatakan dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Bersama-sama kita sembah Dia. Dialah yang layak untuk disembah. Dialah yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Apapun masalahmu hari ini, apapun segala problemamu hari ini, mari tanggalkan itu, lepaskan itu. Bersama-sama sembah Dia. Dia baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Kami berikan sembah kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami beri hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Sebab dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami berkata Kau baik, dulu sekarang Kau tetap baik. Kau Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang penuh dengan kasih Tuhan. Jesus. Haleluya. Haleluya.
tahu kami ada di tempat ini karena rencana Tuhan belum selesai atas hidup kami. Kudus Tuhan, oh kudus, kuduslah Tuhan. Jemaat Tuhan nyatakan haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, kami nyatakan haleluya, kami nyatakan Tuhan haleluya. Sebab terpujilah namamu, terpujilah nama Tuhan. Angkat suaramu, nyatakan haleluya, haleluya. Oh jemaat Tuhan sama-sama nyatakan terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang dasar sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari pujian kami berkata, Kau Tuhan yang bekerja, Kau Tuhan yang layak ditinggikan, Kau kudus. Terima kasih Tuhan. Dari pujian kami berkata Tuhan, Kau telah tebus setiap dosa kami. Kau jadikan kami sebagai biji mata-Mu. Kami percaya hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau berglori, kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami siap bersorak-sorak bagi nama-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama jemaat Tuhan. Kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan lagi Tuhan kita. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini diberi kuasa bagi Tuhan untuk kita menaklukkan musuh, menaklukkan setiap masalah kita. Amin. Jemaat Tuhan yang percaya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Bersama Tuhanku, maka perisai hidup.
menggembali pujian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau beri kuasa bagi setiap kami. Serukan ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan yes Tuhan. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kami nyatakan Kau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Dan jemaat Tuhan nyatakan, sungguh besar Kau Tuhan. Amin. Mari nyatakan dengan imanmu. Mari nyatakan dengan segenap hatimu. Ya Tuhan, Kau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan amin, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berjumpa Tuhan nyatakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Wah, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Bersukacita, amin. Saya percaya Tuhan kasih kuasa supaya setiap kita yang percaya boleh beroleh kemenangan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan kita yang pertama, kita mau mendengarkan kesaksian dari sekolah minggu. Baik, kita mau dengarkan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Biar nama Tuhan dimuliakan lewat generasi lepas generasi. Shalom Bapak Ibu. Ya, di tempat ini sudah mulai ibadah sekolah minggu. Dan berikut anak-anak sekolah minggu gak mau kalah, mau memberikan kesaksian yang terbaik buat Tuhan. Mari. Sebelumnya adik-adik sekolah minggu yang masih duduk di bangku boleh ke depan yuk. Yang duduk di bangku, ayo ke depan. Kita bergabung untuk memberikan kesaksian yang terbaik buat Tuhan. Masih ada nggak yang duduk di bangku? Oh, ada nggak ya? Hah? Oh, kakak Yohana sama Felisa, yuk maju ke depan. Yuk, nggak mau kalah, nggak
mau kasih penampilan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita mau kasih tunjuk sama mama papa kalau anak-anak sekolah minggu ini semuanya pintar-pintar. Tunggu. Ini kayaknya kurang semangat dari mama papanya. Kasih tepuk tangan dulu ya mama papa ya. Biar semangat ya. Kita naikkan pujian ini dari awal ya. Setan ku hancurkan. Panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan setiap hari. Setiap hari ku bawa apa? Bawa gitar dan kecapi. Aku Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah. Ya saya saksinya Tuhan. Saya membawa pedang di tangan. Bikin apa? Bikin kacau. Setan sekali lagi suaranya yang kencang. Dan ku hancurkan Panji Kristus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Suaranya mana ya? Setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Kabarkan Injilnya. Kalau anak sekolah minggu ya saya anak sekolah minggu. Ya saya saksinya Tuhan. Saya membawa pedang di tangan. Bikin kacau. Setan siapin pedangnya. Membawa pedang di tangan. Bikin kacau. Sekali lagi siapin pedangnya. Membawa pedang di tangan. Bikin kacau. Setan. Terima kasih mama papa. Tuhan Yesus memberkati. Ayo udah. Haleluya, kesaksian yang sangat luar biasa, amin. Buat setiap anak-anak kita dan setiap anak-anak sekolah minggu. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Saya undang para pelayan Tuhan yang melayani untuk maju ke depan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah kumpulkan kami di sini Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, tapi semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebelum kami memasuki ibadah yang lebih dalam lagi, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang bisa memberi atau yang belum bisa memberi pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami berikan bisa memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna
meresapi firman Tuhan. Untuk itu kami sebagai murid-murid-Mu senantiasa belajar mengetahui rahasia-rahasia firman Tuhan. Jika sebentar Engkau izinkan hamba-Mu ini memberikan satu rahasia firman Tuhan, biarlah Tuhan bentuk kami semuanya lewat firman ini. Kau yang beri kekuatan, Kau yang memberikan mujizat-Mu, Engkau yang memberi hikmat marifat. Tuhan, mari kami serahkan ibadah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu, 2-3 minggu ini saya senang lagu sebetulnya. Tadi pengen nyanyi sukacita transformasi, cuman takut waktunya habis ya. Gitu yang dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Bapak Ibu bisa kan ya? Kenapa? Bisa. Coba satu kali ya Bapak Ibu ya. Karena nggak latihan saya takutnya itu. Dibantu. Dari surga turun ke bumi, tiada taranya. Merema dalam hati saya Bapak Ibu. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan, sekali lagi ya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Yes, sukacita pujian di rumah-rumah, amin, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Yes, Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi, Tuhan melawat negeriku. Amin. Bapak Ibu tahu kenapa pujian ini harus dinyanyikan lebih sering lagi tahun ini? Tahun ini, tadi saya Pak, itu Vito ya. Kembali slide-nya tolong ditayangkan. Bapak Ibu, tahun ini, tahun Ibrani kita tahu adalah tahun
5782. Gereja kita atau Bapak Gembala kita senang banget mengartikan tahun-tahun berjalan dengan tahun-tahun Ibrani. Tahun 5782 diambil 82 biasanya adalah tahun Pebet. Tapi saya nggak akan menjelaskan Pebetnya Bapak Ibu. Pebet itu P-nya adalah mulut, Bet-nya itu adalah rumah. Gitu. Bapak Gembala kita selalu bilang di tahun 5782 atau tahun sekarang ini dari tanggal 6 September kemarin sampai 6 September 2002 ini dari 2001 itu adalah tahun Pebet. Ketika seingat saya Vivi yang nyanyi ini ya di rumah saya pulang saya cari itunya YouTube-nya Pak Weliar. Saya dengarkan ada satu rema buat saya. Tahun 5782 itu adalah tahun Sabat. Kenapa? Tahun Sabat adalah tahun yang habis dibagi 7. Ini kalau dibagi 7 berapa? Ada yang pakai kalkulator kalau nggak salah 628 atau berapa gitu. Saya udah bagi. Tahun Pebet adalah tahun Sabat. Kita mengenal banyak hal-hal Bapak Ibu. Kalau di kekristenan yang mesianik Bapak Ibu, ada yang menghitung 7 tahun, ada lagi 7 tahun kali 7 ditambah 1, yaitu 50 tahun, adalah tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun Sabat kali 7, tahun berikutnya tiup shofar, karena tahun itu adalah tahun Yobel, tahun 50. Tahun Yobel yang terbaru, kalau nggak salah 2015, kalau nggak salah juga lagu ini diciptakan Pak Wiliar, begitu. Tapi ada satu hal yang menggelitik buat saya Bapak Ibu. Tahun Sabat atau semita, Sabat itu artinya berhenti, semita artinya pelepasan, dilepaskan. Di tahun Sabat ini atau semita, Tuhan akan memberikan pelepasan bagi umatnya. Saya nggak tahu, saya atau Bapak Ibu punya masalah apa? Pasti punya masalah. Saya tuh post power syndrome Bapak Ibu. Karena saya baru kemarin selesai dapat seminar dari kantor untuk persiapan pensiun. Itu padahal isinya kalau mau pensiun jangan post power syndrome. Saya begitu dapat training itu malah stres Bapak Ibu. Kenapa? Saya merasa belum tua gitu loh Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu yang umurnya mirip-mirip saya akan mengalami post power syndrome. Loh, kenapa tiba-tiba dihadapkan sama pensiun saya gitu. Tapi ketika saya belajar tahun-tahun ini, saya belajar ayat-ayat ini, Tuhan pasti memberikan something buat saya begitu. Dan saya yakin dan saya berdoa Tuhan akan memberikan satu kelepasan berkat buat Bapak Ibu semua, saudaraku sekalian. Tapi pasti ada hal yang harus dilakukan. Saya berdoa dan saya berharap di tahun ini COVID-19 hilang. Karena begini Bapak Ibu, setiap ada pelepasan sebetulnya ada, seingat saya 1 minggu yang lalu ada yang berkhotbah tentang semita juga, itu menunjukkan setiap rangkaian 7 tahun itu ada peristiwa-peristiwa besar yang luar biasa buat beberapa negara. Dan saya yakin sekarang memang ada Omikron. Tapi kayaknya Indonesia udah lepas dari Omikron. Maksudnya gini, udah puncaknya udah selesai. Tinggal turun lagi. Dan kita berdoa di tahun
Sabat atau tahun semita ini, tahun yang habis dibagi 7, atau tahun periode 7 tahun, ada satu kelepasan. Dan saya mengaminkan COVID habis di tahun ini. Kita baca dulu yuk firman Tuhan yuk. Kita bawa imamat, tapi enggak akan kita baca semua satu pasal ini. Kita baca tengah-tengahnya saja. Imamat 25 ayat 17 sampai 22. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bergantian Bapak Ibu, Imamat 25 ayat 20 sampai yang terakhir tadi. Ada amin? Mau kita bangkit berdiri semua menghormati firman Tuhan. Saya baca 20, Bapak 21, dua-dua kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, Imamat 25 ayat yang ke-20. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun ke-7 itu? Sebentar Bapak Ibu. Maaf, dari 16 ya. Imamat 25 ayat 16. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. 2, 3. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukan, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. 2, 3. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? 2, 3. Sama-sama, 2, 3. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan makan yang lama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tahun semita dari Imamat 25 ayat 1 sampai 22, kita akan tahu apa yang harus dilakukan di tahun semita. Ada satu berkat yang luar biasa, adalah berkat 3 kali lipat, berkat selama 3 tahun Bapak Ibu. Tahun ini. Kalau pada waktu zaman Israel, pada tahun ke-7, ladangnya tidak boleh ditanamin, biar tumbuh sendiri. Begitu berbuah, boleh dimakan dikit, boleh. Sisanya dikasih orang yang lewat mau makan, boleh. Ada budak mau ngambil, boleh nggak buat dimakan? Boleh. Tetapi ketika bangsa Israel melakukan hal itu, maka Tuhan akan memberkati dari tahun ke-7, tahun ke-8, dan tahun ke-9. Itu tahun Sabat, tahun semita Bapak Ibu. Tahun ini. Saya nggak tahu apa keinginan terbesar Bapak Ibu, saudaraku semuanya, tapi di tahun ini ada janji besar Tuhan. Tuhan akan memberi kelepasan. Mungkin ada yang merindukan suatu hal yang
yang selama ini diidam-idamkan, berdoalah. Ini tahun Smita, ini tahun Sabat. Kita semua berdoa supaya Tuhan lepaskan berkat tahun ini juga. Minggu-minggu depan kita masuk minggu-minggu Paskah. Teman-teman kantor saya yang Katolik sudah mulai jalan salib dan persiapan seperti itu. Paskah tahun ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Paskah itu berarti dilepaskan. Paskah di tahun Semita ini berarti double pelepasan. Tuhan, 2 tahun aku terpuruk karena pandemi. Tahun ini saatnya kita berseru-seru. Lebih lagi untuk dilepaskan Tuhan. Tuhan, saya rindu apa Bapak Ibu? Mungkin yang baru berumah tangga aku rindu keturunan. Tahun ini saatnya minta lebih lagi, doa lebih lagi. Karena tahun ini adalah tahun Sabat. Tuhan, kayak masa depanku suram atau bagaimana, tahun ini saatnya kita minta kepada Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun Sabat. Tahun ini lagu ini harus menjadi rema buat kita. Sukacita pujian di rumah-rumah gitu ya. Dan tarian di jalan raya. Kenapa? Tuhan lepaskan. Ini yang ngomong bukan Pak Agung ya, Imamat 25. Yuk, untuk bisa seperti itu, apa yang harus dilakukan? Next. Oke, yang pertama adalah ini tahun P-bet. P itu mulut, bet itu rumah. Diartikan oleh gembala kita, kita sering memuji Tuhan dengan mulut kita di rumah Tuhan. Ya. Yang biasanya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, kemarin saya ingat masih mengajarkan tentang menyembah. Yang biasanya berdoa menyembah tidak berlutut, silahkan berlutut. Karena apa? Tahun ini tahun Sabat. Di tahun Sabat yang pertama Tuhan minta adalah menyembah yang lebih lagi. Menyembah yang lebih lagi. Kita menetapkan di dalam 1 dari 7 hari harus dikuduskan hari yang kudus bagi Allah. Hari ke-7 itu hari Sabat Bapak Ibu. Sabat itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya Sabtu. Ya, hari Minggu ini hari pertama. Makanya kalau ada tanggalan hari Sabtu atau hari Ahad. Ahad itu 1. Bahasa Ibraninya Ehad, artinya 1. Minggu itu bahasa Portugis, Domingo, artinya hari Tuhan. Jadi hari yang pertama harinya Tuhan. Untuk itu kita beribadah bareng-bareng. Hari 1, hari 2, hari 3 sampai hari 6 Jumat. Hari Sabtu, hari Sabat. Kalau Bapak Ibu suka nyari-nyari hari, silahkan. Waktunya kita puasa. Minggu depan kan saudara-saudara kita puasa. Bapak Ibu yang pengen dilepaskan dari sesuatu, setiap Sabtu puasalah. Kuduskanlah hari Sabat, cari Tuhan pada saat di hari ke-7. Tapi sebetulnya hari-hari
Ini juga luar biasa. Hari Minggu, harinya Tuhan kita beribadah. Hari Sabtu kita kuduskan. Hari Sabtu itu hari saya sepedaan Bapak Ibu. Tapi saya ingat, pasti saya ingat. Ketika saya sepedaan, saya tuh muji Tuhan. Kadang kelupaan kenceng, kadang enggak. Sambil goes gitu, haleluya, suka begitu Bapak Ibu. Gitu. Kenapa? Karena menyembah itu enggak harus di gereja saja, saya sudah jelaskan Bapak Ibu. Kita menyembah ini hanya 30%. 70%-nya di luar gereja setelah kita ibadah Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan berkat yang dijanjikan Imamat 25, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Tahun ke-9 kita tahun politik Bapak, hati-hati. Takut nanti gaduh-gaduh lagi. Saatnya mulai sekarang. Walaupun agak terlambat ya, sebenarnya dari September ya Pak Ibu. Gitu. Tapi nggak ada yang terlambat bagi Tuhan. Masih ada waktu. Minta kepada Tuhan. Tuhan, kerinduan kami ini kok nggak dikabulkan? Puasa. Tuhan beri kelepasan. Kalau gereja ini mau mengadakan puasa, saya juga ikut puasa nggak apa-apa, walaupun mungkin nggak ketemu. Gitu Bapak Ibu. Ayo kita puasa untuk apa misalnya? Setiap hari Sabtu. Palingan saya setiap sepedaan nggak terus makan-makan, biasanya kalau saya sepedaan nyari makanan Bapak Ibu. Mana nih bubur, ada bubur atau sop sapi, Pak, berhenti. Gitu. Kalau puasa ya paling nggak nyari itu. Gitu. Tapi ayo, mau setiap ada satu hari yang dikuduskan buat Tuhan, selain hari Minggu, untuk secara pribadi kita minta sama Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami. Tuhan, ada kesesakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin lewat karena Tuhan menjanjikan berkat 3 tahun. Luar biasa. Ada yang mau menyembah Tuhan lebih lagi, dan ada satu hal yang ada hari-hari khusus ketika kita menyembah Tuhan. Ayo, kalau gereja mau memfasilitasi ya puji Tuhan juga. Gitu. Yang kedua, Imamat 25:16 dikatakan jangan merugikan satu sama lain, takutlah akan Tuhan. Pada tahun Sabat atau tahun Semida, Tuhan berfirman, ini firman Tuhan kepada Musa Bapak Ibu. Pada tahun kelipatan 7, pada tahun ini, tahun Sabat, janganlah kamu merugikan orang lain. Di tahun-tahun bukan Sabat juga nggak boleh Bapak Ibu. Tapi di tahun Sabat ini Tuhan lebih perjelas. Dan saya juga lihat fenomena di Indonesia. Banyak crazy rich yang ditangkap polisi. Kenapa? Karena dia ternyata merugikan orang lain. Dia punya duit miliaran. Gitu. Tapi ternyata dia dari bisnis yang merugikan orang lain. Seingat saya 1 tahun yang lalu, itu saya sudah download programnya itu, yang ditangkap itu. Saya belajar manualnya dulu, saya tertarik. Ini kok anak ini masih muda, kayaknya cepet banget gitu loh. Saya download, saya coba buka, oh pakai ini ya, yang nggak ditangkap kan bibit. Nah saingannya bibit ini, saya download, saya nggak berani ngomong, takutnya saya salah, kena masalah gitu loh. Tapi kan udah disebarkan di TV kan. Yang terkenal 2 beli
mobil 1 miliar, murah banget, wow murah banget gitu loh. Itu kan nyesekin kita ya. Kita nyari duit 1 juta 2 juta aja susah. Dia tidak bisa tidur ceritanya. Atau minum kopinya kebanyakan atau apa, gak bisa tidur. Lihat iklan mobil Tesla 1 miliar, jam 12 malam dia beli. Dia bilang apa? Wow murah banget 1 miliar gitu. Ternyata yang ngomong ini duitnya dari orang-orang yang sengsara karena investasinya ini nggak benar. Tangkepin semuanya. Apa selain itu contohnya? Tahun ini juga kita lihat pengadilan banyak sekali mengadili orang-orang yang hate speech, yang apa? Yang memfitnah, apa yang merugikan pihak lain, penipuan, tangkapin semua. Ya Bapak Ibu, saudaraku, kita jaga mulut di tahun Pebet untuk tidak ngomong ngerugiin orang lain. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tahun ini ingat, di tahun Sabat kita tidak boleh merugikan orang lain. Justru di tahun Sabat ini diminta tanggung jawab sosial. Kita tidak mungkin tahun ke-7 kita nggak kerja, enggak. Ini kalau di Israel sana masih, karena di sana itu jadi halaka. Halaka itu kalau di sini kayak KUHP gitu, menjadi hukumnya mereka gitu. Kita enggak di bawah hukum halaka. Tetapi sebagai anak Tuhan, lakukan ayat firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya berkat lebih dari Tuhan, Bapak Ibu ingin berbuat sosial, tahun ini adalah waktunya. Gak usah nunggu nanti banjirnya udah lewat Bapak Ibu. Gitu. Ada yang COVID, aku pengen ngasih kue, dianterin, taruh di depan rumahnya, puji Tuhan silahkan. Atau tiba-tiba Bapak Ibu bikin apa, kasih tetangga hari ini, tahun ini waktunya. Bapak Ibu aku pengen menolong itu yang sebenarnya pengen aku tolong. Tahun ini waktunya. Karena tahun ini, tahun Sabat, tahun Semita, waktunya tanggung jawab sosial sebagai anak Tuhan dinyatakan. Sederhana, misalnya, aku pengen cuma neraktir, ayo silahkan. Kalau punya berlebih ya, kalau enggak ya yang lainnya, gitu. Aku nggak bisa neraktir, tapi aku berjanji aku tidak akan merugikan orang lain. Sebaliknya, aku ingin dilihat baik oleh orang lain. Tahun ini, mulai silahkan. Yang pertama, perbanyak menyembah. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Atau jangan orang lain. Tahun ini aku janji nggak akan nyakitin istriku. Ini tahun Semita. Tahun ini aku janji nggak akan nyakitin suamiku. Tahun ini aku nggak janji nggak nyakitin anak-anakku. Atau tahun ini aku janji akan menyenangkan orang tuaku. Waktunya. Tanggung jawab sosial sebagai anak Tuhan. Aku sudah 3 tahun nggak telepon orang tuaku. Tahun ini telepon, kirim apa? Kirim doa, kirim beras, kirim apa? Tahun ini. Tahun ini aku kok nggak pernah
ke sanak familiku. Tahun ini waktunya. Karena tahun ini adalah tahun Sabat. Di balik itu Tuhan sedang mempersiapkan berkat-berkat buat kita. Ekstrim di Imamat 25 dikatakan, Bapak Ibu, bahkan orang yang berhutang diminta dilunaskan. Itulah tahun Sabat. Aku nggak bisa melunaskan, ya nggak apa-apa. Yang tidak melunasi, yang utang tetap harus bayar, ya nggak apa-apa. Tapi ada kelegaan buat orang lain yang harus kita lakukan. Aku tiap hari ketemu dia jalan terus, aku nggak pernah tegur. Tahun ini waktunya, yuk saya lagi kosong, yuk jalan bareng sampai ke depan, saya boncengin. Sesederhana itu bisa kok Bapak Ibu. Ternyata kita masih punya GoPay, OVO ada yang itu udah lama banget. Tiba-tiba kita kirim kopi atau kita kirim apa ke orang lain. Maksud dari semua ini, ayo tunjukkan bahwasanya tanggung jawab sosial itu dituntut loh oleh Tuhan untuk anak-anaknya, terutama di tahun Sabat. Oke, Bapak Ibu. Yang ketiga itu saya aneh Bapak Ibu. Next. Tanggung jawab lingkungan. Tapi benar-benar kalau ini adalah lingkungan, maksudnya adalah kesuburan tanah Bapak Ibu. Saya juga heran. Tetapi Bapak Ibu, dunia ini memang lagi masalah tentang lingkungan Bapak Ibu. Kalau sampai tahun 2050, nggak tahu saya masih ada apa enggak, tapi yang anak-anak masih ada kan? Enggak diapa-apain juga akan masalah. Itu. Kami yang di pabrik-pabrik itu menurunkan emisinya. Mungkin Bapak Ibu knalpotnya sekarang gimana? Harus diturunkan. Gitu. Salah satunya kami harus nanam pohon. Nah kemarin itu saya nyari Bapak Ibu, tanah yang bisa ditanamin pohon. Saya dapat di Cilamaya, 15 hektar. Udah ketemu sama kepala desanya, boleh nggak nih tanamin? Boleh. Tanamin mangrove ya Pak? Iya, kami akan tanamin. Mungkin minggu depan saya udah ke sana. Sementara saya nanam 10.000 dulu. Terus sampai 100.000 saya tanam. Saya juga nggak ngeh. Oh ternyata memang Tuhan Alkitab kita dahsyat loh Bu. Sampai kesuburan tanah loh Bu. Saya itu mengajak gini Bapak Ibu. Ada satu komunitas anak Tuhan, tapi dia menyembunyikan itu anak Tuhan. Dia membuat ekoenzim. Saya pernah tawarkan di sini Bapak. Bagaimana caranya? Sampah-sampah dapur kita bisa jadi pupuk. Bisa buat ngepel. Bisa untuk desinfektan. Caranya bagaimana? Sampah dapur itu sayur yang enggak, batang-batangnya yang enggak kepake, buah, kulitnya yang enggak dipakai. Itu bisa dibikin satu enzim yang berguna buat kita. Saya dan kelompok saya waktu saya masih kuliah, satu anak panti asuhan, saya ajak Pak Edi, itu Bu Edi ada. Saya ajarin caranya bikin. Kalau sudah bisa, kita ulang-ulang bisa, nanti nggak usah beli pel-pelan. Nggak usah. Ngepelnya pakai dari sampah ini nih. Baunya wangi nggak? Lumayan wangi. Kami tularkan itu ke desa-desa Bapak Ibu. Di salah satu gereja di Kelapa Gading dari Katolik Bapak Ibu, itu bikin komunitas itu udah besar sekali.
Ketika banjir, mereka ada ibu-ibu yang setiap hari, ibu-ibu sukarelawan ngambilin sampah di pasar, sampah kulit buah nanas, kulit buah yang masih banyak, semangka, kulit buah melon itu diambilin, pepaya diambilin kulit buahnya, kan dibuang itu, jadi ekoenzim. Karena got yang bau disemprot ekoenzim, baunya hilang. Saya pernah tunjukin ke istri saya, lemari kami itu rusak, kena air, bocoran dari itu, begitu kayu lapuk kan bau. Saya ambil ekoenzim, saya semprotin, hilang baunya. Dalam 1 jam baunya hilang. Itu bisa untuk menyuburkan tanah. Itu salah satu kegiatan sosial dari gereja. Saya yang ngajarin dari gereja itu di Kelapa Gading itu. Tapi dia nggak menunjukkan ini aku dari gereja, enggak. Karena yang ikut umum gitu Bapak Ibu. Saya yakin, saya tahu salah satu hamba Tuhan namanya Pak Jarod juga bikin ini gitu. Bisa untuk pupuk enggak? Bisa. Tuhan suruh enggak? Ternyata Tuhan suruh. Di tahun ke-7, tanggung jawab sosial kita, tanggung jawab terhadap lingkungan dituntut. Tapi dampaknya Bapak Ibu, Tuhan lepaskan berkat-berkat buat kita. Ada yang mau Bapak Ibu? Saya ulang ya, karena nggak ada yang tahu semua ini. Saya takutnya saya ngomong hampir setengah jam, nggak tahu. Bapak Ibu mau berkat 1, 2, 3 tahun berturut-turut. Mau Bapak Ibu? Mau berdoa? Mau tidak merugikan orang lain? Mau bertanggung jawab terhadap lingkungan kita? Kalau kita nggak bisa nanam pohon, nggak bisa bikin ekoenzim, minimal nggak buang sampah sembarangan. Saya juga heran, ternyata ada di kitab loh, kita itu nggak boleh mengotori sembarangan gitu. Ketika semua ini kita kerjakan dan kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan, Alkitab mencatat, aku akan memberkati engkau, aku akan melepaskan engkau. Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Ini tahun ke-7 Bapak Ibu. 5 September 2021 sampai September 2002 akan datang. Ini tahun ke-7. Berarti 2023 tahun ke-8. 2024 tahun ke-9. Saya mau Bapak Ibu, saya itu berpikir, saya mau apa ya? Saya mau apa? Gitu Bapak Ibu. Ketika saya tahu ayat ini, ketika saya mulai mengulik ayat ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sebelum saya khotbahin, saya juga pengen dong gitu. Tapi puji Tuhan, Desember hutang-hutang saya dilunaskan oleh Tuhan. Gitu. Saya ada beberapa hal yang itu, saya pengen, aku nggak mau hutang yang nggak produktif lagi, hilang semuanya. Gitu. Desember Tuhan hilangkan. Dan kalau Bapak Ibu minta, aku juga pengen seperti itu Tuhan, mintalah sama Tuhan, karena tahun ini waktunya. Tahun ini saatnya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan. Ada amin? Mau nyanyi lagu ini? Kita ulang-ulang. Saya undang.
saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan, biarlah seluruh anggota jemaat GBI Anugerah Gereja Asri akan dilawat, diberkati Tuhan, sehingga akan sukacita, bergembira, menari-nari, karena Tuhan memberkati berlipat-lipat. Tuhan melepaskan beban yang selama ini menggelayuti hidup kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita pujikan ini dengan hati gembira. Oh. Hey, dari surga turun ke bumi. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan tiada taranya, Allah Bapa dalam melawat negeriku, hanya seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanah yang bersuka, penduduknya di desa dan di kota, sama Tuhan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Bapak Ibu masih ada banyak beban ya. Karena ini lagunya gembira, cuman bengong. Kalau orang bilang ekspresinya mana? Ketika kita mujikan firman Tuhan, luapkan dengan hati kita dan berharap memang Tuhan akan turunkan berkat buat kita. Amin. Lebih sungguh lagi. Dari surga turun ke bumi. Amin. Kemuliaan tiada taranya, ada dalam melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Yes. Hey. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanah yang bersuka, penduduknya di desa dan di kota,
buat firman Tuhan hari ini. Haleluya, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah itu boleh melawat setiap kami Tuhan. Kami percayakan setiap hal di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, dan bagi hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Baik, di minggu ini kita akan memberikan persembahan khusus, persembahan diakonia bagi jemaat Tuhan yang memerlukan amplop, dapat meminta kepada pelayan Tuhan yang ada di belakang. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena siang hari ini Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kalau tahun ini adalah tahun berkat Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Agung yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami siang hari ini. Engkau terus memberkati hamba-Mu, berkati dia di dalam pelayanannya, berkati di dalam pekerjaannya, berkati juga Tuhan di dalam rumah tangganya. Istri anak-anaknya Tuhan Kau pelihara seluruh aspek kehidupannya. Tuhan Kau persiapkan yang terbaik bagi keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur kalau firman-Mu juga memberkati setiap kami yang mendengarkan, yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau memberkati agar persembahan ini boleh dipakai untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahannya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Pengumuman GBI Anugerah Gria Asri 2 tanggal 20 Maret 2022. Shalom. Saudara diberkati hari ini. Saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan yang akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan kebaktian ke-1 umum oleh Bapak PDP Agung Tri Prabowo STH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, pekerjaan, dan usaha Bapak. Pengumuman sepekan. Ibadah minggu depan GBI Gria Asri 2 seperti biasa 2 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 9 WIB, belum ada sekolah minggu. Ibadah kedua jam 16 WIB, belum ada sekolah minggu. Marilah kita setiap jemaat membawa jiwa baru di rumah Tuhan setiap hari Minggu.
Mohon maaf ada yang terlewat. Kami mengundang bangkit berdiri kepada saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian GBI Anugerah Gria Asri 2 pada hari ini. Haleluya. Pengumuman sepekan. 1. Ibadah minggu depan GBI Gria Asri 2 seperti biasa 2 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 9 WIB, belum ada sekolah minggu. Ibadah kedua jam 16 WIB, belum ada sekolah minggu. Marilah kita setiap jemaat membawa jiwa baru di rumah Tuhan setiap hari Minggu. 2. Setiap hari Jumat ada 2 pengerja di gereja mulai jam 19 WIB. 3. Setiap hari Sabtu ada ibadah Youth NGC jam 18 WIB di gereja. 4. Bagi jemaat dan pengerja yang belum bisa mengembalikan persembahan persepuluhan di minggu pertama dapat memberikan di minggu-minggu berikutnya. 5. Mohon bagi jemaat untuk mengisi formulir KKJ dan bisa mengambil dan mengembalikannya ke pengerja. 6. Jadwal KUL sepekan. KUL Youth NGC hari Senin jam 19 WIB. KUL ID Selasa jam 19 WIB. KUL ABCE Rabu jam 19 WIB. KUL FGH dan JKP hari Kamis pukul 19 WIB. Semua KUL diadakan di gereja. Habis ibadah pertama, ada kelas katehisasi bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mohon mempersiapkan diri. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja Bank BCA atas nama GBI Gria Asri 2, nomor rekening 577 5843 320. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang terakhir sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat kemurahan-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada semua karena kasih karunia-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Kau memberikan setiap berkat bagi setiap orang-orang yang memberi, baik yang belum dapat memberi. Berkat melimpah atas pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami perbuat, Kau Tuhan yang mampu membuat menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Hanya diri-Mu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, Kau
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Rindu yang tahu sedalam hatiku, kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku terasa bersamamu. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku, kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Dan jiwaku terasa Benar Tuhan, seluruh hidup dan jiwa kami bila bersama Tuhan tenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, lawatan-Mu bagi kami. Ibadah pagi hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu memimpin setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu. Kalau pada saat pagi hari yang indah ini, boleh kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, buat hamba-Mu yang memberitakan Injil kebenaran firman-Mu bagi kami. Engkau memberkati lagi Tuhan, dan terus Engkau memimpin kehidupan hamba-Mu, Pak Agung Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Engkau memberkati istri, Engkau memberkati kedua anak mereka. Apapun yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bahwa setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan, apapun yang mereka pergumulkan, biar Engkau menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Di dalam pekerjaan usaha kami Tuhan, Engkau selalu memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Buat gembala sidang kami pada saat ini dimanapun berada. Dimanapun melayani. Biarlah Tuhan urapan-Mu terus bagi hamba-Mu. Berkat melimpah bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, kesehatannya terlebih lagi Tuhan. Engkau sempurnakan Bapa. Hikmat dari Tuhan Engkau terus berikan bagi hamba-Mu untuk menggembalakan kami sidang jemaat Tuhan yang ada di GB Gria Asri 2 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala pembina kami, buat gembala rayon kami Tuhan. Setiap hamba-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hikmat dari Tuhan berikan bagi mereka.
untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu kemanapun mereka Engkau tuntun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami Tuhan berdoa kepadamu, setiap jemaat yang hadir pada saat ini, bahkan yang beribadah di rumah Tuhan, Engkau memberkati setiap rumah tangga kami, Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati seluruh keluarga besar kami Bapa. Kami berdoa buat anak-anak kami yang mau menjalankan ujian sekolah Tuhan. Engkau memberkati otak kanan, otak kiri mereka Tuhan. Kecerdasan, kepintaran jadi milik mereka. Nilai yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap anak-anak kami. Sehingga mereka dapat mendapatkan nilai yang terbaik untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang mencari jodoh, Tuhan berikan jodoh yang sepadan bagi anak-anak kami. Nama-Mu lah yang diagungkan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, buat tahun ini tahun pembebasan bagi kami Tuhan. Tahun pelepasan bagi kami Tuhan. Tahun Yobel untuk kami menyembah lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemerintahan kami yang ada. Hikmat dari Tuhan berikan bagi mereka untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Agar bangsa kami lebih lagi mendekatkan diri kepadamu. Hujan pertobatan ada bagi bangsa kami ini Tuhan. Lawat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan pandemi menjadi endemi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu yang diagungkan dan dipermuliakan. Begitu juga Tuhan persembahan kami yang kami sudah berikan. Engkau memberkati rupiah-rupiah ini Tuhan. Untuk dijadikan menjadi operasional gereja ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan Engkau memberkati usaha pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu berlimpah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus sebentar kami akan mau pulang ke tempat kami masing-masing. Pimpinan-Mu, berkat-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami Tuhan. Kami tiba di rumah kami dengan sehat dan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Membawa dari tempat ini sukacita dan berkat melimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari pagi, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perluan daerahku.
Puji nama Tuhan, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.